Shalom remaja. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santuy bareng Ceh Herlina. Halo. Boleh perkenalkan Ceh nama lengkap dan juga usia sekarang. Perkenalkan, nama saya Herlina, saya berumur 28 tahun. Usia berapa Ceh kenal Tuhan? Saya mengenal Tuhan sejak saya duduk di bangku sekolah dasar melalui pelajaran agama. Saya diajarkan tentang mengenal Tuhan, yang kebetulan juga dulu sekolah saya menganut agama Kristen. Oh, jadi sudah dari kecil ya Ceh sudah pernah ketemu kata-kata Tuhan Yesus gitu? Iya. Tapi pada saat itu kan Cece masih kecil. Apakah Cece ngerasa ini tuh benar ngerasa kayak wah gitu atau cuma ikut-ikut aja? Cuman ikut-ikut aja, mungkin hanya sekedar pelajaran ya. Iya, pelajaran di sekolah gitu kan. Betul. Tapi ada nggak sih Ceh yang kepikiran gitu? Misalnya kayak, kan pasti kan disuruh hafalin nih kalau misalnya ulangan agama gitu kan. Ada nggak sih yang Cece tuh waktu ngapalin tuh, wah hebat banget ya Tuhan Yesus ini sampai rela mati untuk aku gitu? Iya, saya sempat berpikir, Tuhannya hebat ya, bisa menciptakan bumi yang ada sampai ada burung, hebat kan itu ya? Iya, hebat banget. Takjub banget ya. Sudah itu sampai dia rela mati demi kita menebus dosa manusia. Tapi karena Cece masih kecil pada saat itu, mungkin nggak terlalu mendalami, cuma sekedar tahu ya. Iya, hanya yang seperti saya bilang tadi, hanya sekedar pelajaran. Iya benar. Berarti kepercayaan Cece sebelum Cece percaya Tuhan itu sekarang ini apa? Percayaan saya dulunya itu adalah agama Buddha, yaitu ialah agama kedua orang tua saya. Cece pas memiliki kepercayaan agama Buddha itu benar-benar didalemin, benar-benar Cece ikutin, ngerti, paham, dan pegang ini benar-benar yang benar, atau cuma sekedar ikut orang tua aja? Memahami sih enggak ya, bisa dibilang sebagai budak KTP, hanya ikut-ikutan aja. Tapi Cece ke vihara? Pergi ke vihara tapi enggak setiap minggu, sesekali. Orang tua Cece juga nggak wajibin nih, Cece, Herlina kamu harus pergi ke vihara ya gitu, belajar benar-benar. Nggak harus mewajibkan dan memaksakan kami. Ketika Cece masuk ke agama ini, apa yang buat Cece itu tuh yakin? Apakah ini dikenalin oleh teman Cece atau gimana sih ceritanya Cece tuh bisa kenal Tuhan terus masuk ke gereja terus sampai mau dibaptis itu gimana kronologinya? Awalnya saya masuk ke gereja ya dari pasangan saya yang sekarang menjadi suami saya, yaitu namanya Vindri, yang kebetulan jemaat di gereja baptis ini. Dialah orang yang pertama mengajak saya ke gereja dan memperkenalkan kembali Tuhan. Oh, berarti sebelum Cece ke gereja, Cece juga nggak kenal gitu Tuhannya siapa gitu? Iya, dulu tuh hanya saya agama Buddha. Saya cuman ikut-ikut orang tua, jadi nggak terlalu memahaminya juga ya. Belum terlalu mendalami kayak gitu. Nah, berarti Cece nggak pernah doa dong sebelum itu? Doa sih ya doa biasa aja, cuman ke vihara juga cuma mendengar apa tuh ceramah. Iya, gitu mendengarkan ceramahnya aja kayak gitu. Tapi pikiran sama otak juga nggak di vihara sih. Badannya aja di iya, vihara. badannya aja. Di luar. Main handphone lah ya. Benar. Kalau di sini apa yang buat Cece itu sampai mau gitu? Kan pasti kalau pindah kepercayaan sebelum Cece pernah kepikiran nggak? Apakah pernah kepikiran dulu ketika Cece Buddha, Cece pas SD pengen Kristen, atau nggak pernah kepikiran sama sekali? Enggak sih, nggak pernah kepikiran untuk masuk Kristen ya. Berarti susah nggak sih? Banyak nggak sih tantangan yang Cece hadapin ketika Cece mau? Apakah orang tua kurang setuju atau pergumulan pribadi yang membuat Cece tuh nggak usah gitu, tetap di sini aja awal-awalnya? Tetap kepercayaan yang lama aja lah, meskipun aku pacarnya orang Kristen, orang Islam, tapi aku tetap sama Buddha aja gitu. Kalau tantangan kalau dari pribadi keluarga sih nggak ada ya. Orang tua juga nggak tahu fanatik tuh dalam agama-agama kayak gimana.
dia menyerahkan kepada kami juga, terserah kan, dan dia melihat pasangan saya juga orangnya welcome, orangnya baik, dan saya diajak ke gereja ya oke-oke aja sih. Untungnya berarti orang tua Cece tuh enggak melarang Cece untuk pindah kepercayaan atau mau mempelajari kepercayaan yang baru gitu ya? Enggak sih, enggak. Kalau pergumulan pribadi itu pasti berat kan? Dari Cece-nya sendiri tuh Cece muncul ragu nih, aduh pindah nggak ya gitu. Awalnya sih sempet ragu, cuman kan awalnya juga nggak kepikiran tuh nantilah pikir agama itu kan nggak sampai namanya juga pacaran juga masih baru kan ya, nggak harus masuk Kristen aja, enggak sih ya, ikuti aja, let it flow aja kayak gitu. Ngalir ya? Iya, ngalir aja, ikuti aja kayak gitu. Tapi apa yang membuat Cece tuh mau ke gereja? Akhirnya saya mau ke gereja ya, saya pertama pasti diajak oleh pacar saya itu ke gereja. Pertamanya sih biasa-biasa aja sih ya, cuman hanya melihat cara mereka berdoa, mendengarkan pujian kan, sudah habis itu kan pulang kan kayak gitu, sudah selesai kayak gitu. Lambat laun kan seiringnya berjalan waktu muncul rasa kenyamanan. Enak juga ya ternyata ya dengar pujian-pujiannya, orang-orangnya juga asik, ramah, orang Kristen itu pokoknya baik deh, nggak sombong-sombong kayak gitu, kayak gimana kan ya, welcome juga. Jadi muncul ketertarikan saya untuk lebih mendalami agama Kristen. Kalau boleh tahu Cece, dari pacaran itu berapa lama baru Cece datang ke gereja ini diajak Vindri? Mungkin sekitar pertama kali ke gereja ini ya. Iya. Mungkin sekitar berapa bulan pacaran ya? 3 bulanan ya kali ya. Saya lupa. Iya. Cepet juga Cece 3 bulan. Iya, 3 bulan saya kan diajak, dia juga pemusik kan di sini kan. Saya menemani dia, saya diajak ya. Bolehlah malam minggu kan, daripada nggak ada tujuan kan ke gereja, ikut dia latihan musik. Wow, Nempel terus ya. Iya, namanya baru pacaran ya. Iya benar. kalau masuk ke kelas OKB-nya Ceh dari pacaran? Kelas OKB enggak sih, itu hitungan tahun deh saya masuk ke kelas OKB. Mungkin sekitar mau menginjak 3 tahun mungkin baru saya ikut kelas OKB ya. Berarti selama itu datang ke gereja masih kayak menyesuaikan diri, masih lihat-lihat gitu. Masih menyesuaikan diri, masih melihat-lihat, masih belum terlalu kayak gimana, belum ada gregetnya gitu. Benar. Sampai akhirnya Cece kayak mengalami masalah gitu kan, terus Cece pergumulan, saya berdoa kepada Tuhan. Saya merasakan kehadiran Tuhan itu emang ada. Sempat bingung nggak Ceh awalnya, kan itu 3 tahun baru ke kelas OKB. Awalnya ke gereja tuh sempat bingung nggak, kan menganggap diri tuh pasti masih Buddha, cuma nemenin aja gitu kan. Ketika ada masalah sempat bingung nggak mau doanya ke siapa, mau larinya kemana? Iya. Sempet pertama tuh bingung juga, takut juga ya, di antara pertama di satu sisi saya agama Buddha, walaupun saya hanya Buddha KTP kan, cuman kan saya waktu itu sempat dipermandikan. Iya. Nah, saya juga bingung kan, berarti kayak saya ke Kristen juga bingung ya. Cuman sebelum saya berdoa mengikuti Tuhan, saya meminta izin dulu kepada Orang tua. Pacar. Tuhan. Ada Buddha aku itu. Aku pengen pamit kayak itu Say goodbye. Pamit supaya tidak bertolak belakang kayak itu antara agama saya yang dulu sama ini, karena kan saya kan sudah dipermandikan. Saya berpamitan dulu dan saya lebih mendalami lagi ke agama Kristen. Gitu. Itu langsung atau Cece sempat bingung atau gimana sih? Ketika Cece berpamitan itu apa yang buat Cece tuh yakin gitu? Kan selama beberapa tahun Cece hidup itu sebagian besar tuh Cece menganut Buddha meskipun cuma Buddha KTP nih. Kalau untuk pindah kepercayaan itu kan pasti berat kan? Apa yang buat Cece yakin kalau yang Cece ikutin itu
benar. Apakah Cece punya pengalaman pribadi sama Tuhan? Ya, kalau yang membuat saya yakin untuk saya pindah itu ya karena di dalam Tuhan Yesus itulah saya mendapat hidup kekal dan keselamatan. Saya semakin yakin dan ingin mempercayai Dia dan dan menganggap Tuhan sebagai pedoman hidup saya. Jadi ketika Cece udah lama di kepercayaan lama, terus apa yang buat Cece yakin kalau ini yang benar? Apakah Cece ada pengalaman pribadi sama Tuhan? Sebelum Cece memutuskan aku percaya Tuhan Yesus, sebelumnya tuh nah. Iya, dulunya saya pernah punya permasalahan. Dan pasangan saya hanya bilang coba kamu berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa tuh kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Dia atau membukakan jalan. Saya merasakan kehadiran Tuhan itu ada. Dia menjawab semua doa saya, memberikan jalan yang darinya buntu menjadi jalan yang agak terang. Disitulah saya merasakan kehadiran Tuhan. Dan hingga saatnya saya memutuskan untuk dibaptiskan. Oh, jadi doa tuh benar-benar powerful banget ya, Ce? Iya, secara tidak sengaja bisa bilang kan kayak gitu ya. Doa mengubah segala sesuatu. Kalau boleh tahu, Ce, jadi apa yang membuat Cece tuh yakin keputusan Cece tuh sudah tepat untuk mempercayai Tuhan Yesus tuh sebagai Tuhan setelah dibaptis? Yang membuat saya semakin yakin ya karena di dalam Tuhan Yesus lah saya mendapatkan keselamatan dan hidup kekal di surga. Dimana yang kepercayaan Cece yang lama nggak bisa tawarin itu. Iya. Nggak bisa jamin itu kan? Iya. Terus ketika Cece sudah percaya Yesus, berarti kan Cece berjalan bersama dengan Tuhan kan selama tahun 2020 sudah mulai percaya gitu kan. Nah, sebelum itu kan pasti sebelum Cece kenal Tuhan, kehidupannya itu pasti berbeda dengan kehidupan setelah kenal Tuhan. Kalau boleh tahu, perubahannya itu apa? Ya, kalau perubahan hidup lebih terarah, lebih mengandalkan Tuhan dan menjadi pegangan hidup lebih terarah dan merasakan damai dan sukacita dalam hidup juga. Kalau misalnya suka duka yang dialamin selama mengikut Tuhan gitu. Ya, kalau dukanya mungkin untuk dulu sekarang saya kan sudah berumah tangga tuh. Paling ada ribut-ribut kecil, pertengkaran dalam rumah tangga ya wajar lah ya, suami istri kan. Tapi kami tetap ingat pada Tuhan, tetap berteguh pada Tuhan, dan ingat juga saya lagi mengandung anak saya yang baru saya lahirkan itu. Dan mengingat kalau sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi meskipun kita udah percaya Tuhan, tetap ada dukanya kan, Ce? Iya, betul. Kalau sukanya ya saya dikaruniakan seorang anak laki-laki. Kalau misalnya dukanya itu tadi, pernah nggak sih, Ce? Jadi karena ada dukanya ikut Tuhan, pernah nggak ngerasa nyesel nih aku ikut Tuhan? Kayaknya keputusan aku waktu aku ikut Tuhan itu tuh salah nih, kayaknya aku ragu nih sama Tuhan yang aku percaya sekarang. Itu pernah nggak muncul perasaan seperti itu? Enggak lah sih ya. Kalaupun ada permasalahan ya kita paling ingat setiap permasalahan pasti ada jalannya. Tuhan juga tidak akan meninggalkan anaknya. Dan berpikir dan selalu ingat Tuhan tidak akan memberikan pencobaan di luar batas manusia, kemampuan manusia. Mungkin kalau misalnya Cece bisa kasih tahu ke teman-teman di PRPI, gimana sih, Ce, kalau misalnya bagi mereka yang saat ini tuh sedang imannya tuh lagi down, mereka tuh lagi ngerasa ragu nih untuk percaya Tuhan, bahkan mungkin mereka sekarang ada yang belum dibaptis nih, mereka tuh ragu kalau misalnya bener nggak sih ini nih Tuhan yang bener gitu loh. Mungkin Cece bisa kasih saran untuk mereka gitu. Ya paling kita tetap membaca Alkitab, berdoa kepada Tuhan karena karena berdoa kita bisa menceritakan segala permasalahan yang kita hadapi. Dengan membaca Alkitab kita bisa menjadikan ayat-ayat firman itu sebagai pedoman hidup kita dan tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan yang pastinya mengikuti perkumpulan-perkumpulan seperti PRBI ini yang dimana kita bisa berkumpul dengan sesama saudara-saudara seiman yang semakin memperteguh iman kita. Tuh guys, penting banget ya ikut persekutuan kayak gini ketika kita, karena
pasti setiap kita tuh nggak selalu di atas imannya. Pasti setiap kita tuh bakalan ngerasain down, bakalan ngerasain imannya tuh lagi goyah gitu kan. Nah, persekutuan kayak gini tuh salah satu cara untuk bantuin kita supaya kita tuh nggak jauh lagi dari Tuhan, malah makin dekat sama Tuhan gitu kan, Ceh. Kalau boleh tahu, Ceh, saat ini tantangan apa yang Cece alamin dan komitmen apa, gimana respon Cece menghadapi tantangan saat ini? Ya, tantangan saat ini ya paling membesarkan anak saya. Komitmennya itu mendidik dia, mengajarkan dia tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, mengenalkan dia tentang Tuhan, dan menciptakan pribadi yang lebih baik untuk dia di masa yang akan datang. Anak Cece berapa bulan? Dia sudah berumur menginjak usia 3 bulan, 28 Januari ini. Oh, kalau boleh tahu namanya siapa, Ceh? Namanya Kenrich Chirilovin. Apa itu artinya? Kalau artinya itu, Kenrich itu artinya pemimpin bijaksana. Cirilo itu artinya mulia, Vin itu nama ayahnya. Oh. Berarti saya memberikan namanya itu supaya dia jadi pemimpin bijaksana yang mulia Mantap. untuk keluarganya, untuk ke depan keluarganya. Untuk keluarganya ke depan. Iya. Dan lingkungan sekitarnya juga. Iya. Iya, betul. Kalau yang Cece bilang tadi, kita harus datang ke Tuhan. Dan Cece juga bilang tadi, kita nggak selalu di atas terus imannya, ada ketika kita down, dan kita harus lagi baik doa ke Tuhan. Saya ingat satu ayat tuh, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, itu Yesus sendiri yang bilang. Makanya kita harus tetap datang ke Tuhan. Terus juga ada salah satu mentor saya pernah bilang kalau kita nggak bisa sendiri, kita butuh persekutuan. Dan untuk itu teman-teman di sini, suatu hal yang luar biasa, kalian bisa ada di sini bukanlah sebuah kebetulan. Kalau tips dan trik tadi udah disebutin ya, kita harus baca kitab, kita harus berdoa setiap hari, kita juga harus persekutuan. Ada firman Tuhan yang Cice pegang sebagai moto hidup. Kalau di ayat Alkitab di Filipi 4 ayat 6 bunyinya, janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Oke, Cece, terakhir. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi Cece sama Tuhan, jawab ini dengan yes or no, ya atau tidak. Apakah merupakan suatu keputusan yang tepat untuk mempercayai Tuhan, untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yes, oke. Terus? Teman-teman, suatu hal yang luar biasa kalau kita bisa sharing sama Cece Herlina malam hari ini. Dari Cece ada hal yang mau disampaikan kepada remaja yang masih kecil-kecil? Ya, paling janji Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Apabila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. Selalu tetap bersyukur dan ingat Tuhan Yesus. Teman-teman semua, jangan lupa selalu jaga kesehatan, baca firman Tuhan, dan juga berdoa setiap hari. Kalian harus bilang ke Tuhan apa aja yang kalian lakuin hari ini. Nggak selalu harus hal-hal yang penting kok. Hal-hal yang nggak penting juga kalian cerita ke Tuhan tuh boleh, karena Tuhan rindu hubungan yang lebih dekat dengan kalian, dan Tuhan tahu kalau kalian nggak bisa sendiri. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati.